Shalom, selamat sore sidang jemaat yang diberkati Tuhan. Sore hari ini kita patut bersyukur karena kita ada sebagaimana kita ada. Semuanya karena kasih Tuhan yang begitu besar dalam hidup kita. Bahkan darahnya tercurah bagi setiap kita, membasuh setiap kehidupan kita. Terima kasih Yesus, kami mau naikkan pujian kami yang terbaik. Kami mau naikkan penyembahan kami hanya kepada Engkau Tuhan. Basuh kami Tuhan di dalam darah-Mu yang ajaib. Haleluya. Basuh aku di dalam darah-Mu, anak domba. Jamah bibir, luruskan hatiku dengan Roh-Mu. Ku rindu kemuliaan Tuhan, lebih dari segala harta. Jadikan ku hamba berkenan kepadamu. Basuh kami Tuhan, haleluya. Basuh aku di dalam darah-Mu, anak domba. Jamah bibir, luruskan hatiku dengan Roh-Mu. Kami rindu kemuliaan-Mu Tuhan. Rindu kemuliaan Tuhan, lebih dari segala harta. Jadikan ku hamba sekenan kepadamu. Lebih
sama katakan, lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan, mas perak dan permata, tiada artinya. Ini kerinduan kami Tuhan. Bersekutu denganmu, jadikanku hamba setia kepadamu. Katakan, lebih dari segalanya Tuhan, lebih dari segalanya, ku inginkan Tuhan. Mas perak dan permata tiada artinya bagi kami Tuhan. Tiada arti. Kami ingin lebih dekat denganmu Tuhan. Bersekutu denganmu, jadikanku hamba setia kepadamu. Jadikan kami hamba-Mu yang setia Tuhan. Jadikanku hamba setia kepadamu. Kami hanya rindu menjadi hamba yang setia. Jadikanku hamba setia kepadamu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Allah Bapa kami yang berdalam surga, kami kembali menaikkan ucapan syukur kehadirat-Mu, buat kasih-Mu, anugerah-Mu, kesehatan, kesempatan yang Kau berikan kepada kami. Sore hari ini kembali kami boleh memuji membesarkan nama-Mu. Biarlah ya Tuhan, Kau satukan hati kami, seluruh jemaat yang ada dengan pelayanan Tuhan, baik jemaat yang ada di rumah masing-masing. Biarlah ya Tuhan kami boleh memuji membesarkan nama-Mu, kami boleh memuliakan nama-Mu. Syukur terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan tangan-Mu ya Tuhan. Ibadah pujian pada sore hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita akan memuji Tuhan. Mari kita tinggikan dan agungkan Tuhan dengan pujian. Pemenang dalam segala perkara, iblis tak dikalahkan oleh kuasa darahnya. Bila Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Pemenang dalam segala perkara, iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Bila Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang.
bersorak-sorai. Mari umat pilihan Allah, umat pemenang, kita maju, kita bangkit, kita serukan nama Yesus yang penuh kuasa. Haleluya. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang, bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya, sampai setiap lutut bertelut, semarilah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Haleluya. Mari umat pilihan Allah, mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang, mari bangkit. Haleluya. Nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya, sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah, sama-sama angkat tanganmu. Haleluya. Nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, Nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semarilah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja, dialah Tuhan, dialah Tuhan, dialah Raja, Raja. Haleluya. Berikan sorak-sorai yang terbaik buat Tuhan. Amin. Puji Tuhan, saatnya kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Bapa kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduanku tinggikan namamu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalam
Bapa kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Mau jadi seperti-Mu. Mau jadi seperti-Mu. Terima kasih Tuhan, kami boleh memuji dan meninggikan nama-Mu lewat ibadah yang kami kerjakan Tuhan. Biarlah kami semua boleh diberkati Tuhan, kami boleh, oh Tuhan, menerima kekuatan yang baru yang daripada-Mu Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, Tuhan yang akan memakai, mengurapi hamba-Mu, yang akan menyampaikan isi hati-Mu Tuhan lewat kebenaran firman-Mu. Biarlah kami semua yang mendengar Tuhan, kami boleh diberkati Tuhan. Kami boleh, oh Tuhan, menerima kekuatan Tuhan lewat firman-Mu Tuhan. Kami boleh, oh Tuhan, senantiasa tetap bertahan di dalam iman kami kepada-Mu. Bahkan kami boleh semakin dikuatkan kami Tuhan di dalam iman dan pengharapan kami kepada-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami menyerahkan Tuhan firman-Mu ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
Hari Jumat ada doa rantai dan puasa pukul 6 pagi hingga 5 sore di Gereja Bless Emmanuel Family. Hai Sobat Muda, hari Sabtu ada ibadah youth pukul 5 sore di Zoom Meeting. Hari Minggu ada ibadah raya 1 di Gereja Bless Emmanuel Family. Ibadah ini ditayangkan secara live streaming di YouTube channel Emmanuel Families pukul 7:30 pagi. Ibadah sekolah minggu dan tunas kinerja diadakan di Zoom Meeting. Ibadah ini ditayangkan secara live streaming di YouTube channel Emmanuel Families pukul 10 pagi. Haleluya. Senang hati saya boleh bertemu kembali dengan seluruh jemaat Tuhan yang bisa hadir dalam pertemuan ibadah ini. Sebelum kita akan mendengar sebagian daripada firman Tuhan, terlebih dahulu saya ingin mengucapkan selamat berulang tahun kepada beberapa kekasih-kekasihku yang berulang tahun di sepanjang minggu ini, antara lain Ibu Sukatmi tanggal 14 April, Bapak Resa Yonatan tanggal 16 April. Doa saya kiranya Tuhan Yesus memberkati kepada kedua kekasihku yang berulang tahun dengan kesehatan dan kesuksesan serta umur panjang. Dan sebuah ayat masa yang ingin hadiahkan untuk kalian yang berulang tahun, saya mengutip dari kitab Keluaran pasal 20 ayat yang ke-6. Demikian kata firman Allah, tetapi aku menunjukkan kasihku kepada beribu-ribu keturunan orang-orang yang mencintai aku dan taat kepada perintahku. Puji Tuhan, kiranya Tuhan Yesus memberkati seluruh jemaat Tuhan yang hadir dalam pertemuan ibadah ini. Haleluya. Puji Tuhan. Berterima kasih kita kepada Tuhan kalau saat ini kita kembali boleh mendengarkan renungan firman Tuhan. Tidak terlalu terlambat, saya juga mengucapkan selamat Paskah bagi Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mari pada saat ini kita siapkan hati kita untuk diberkati kembali dengan kebenaran firman Tuhan. Saya memberikan judul yaitu Bukalah Mata Hatimu. Terlebih dahulu kita akan membaca di dalam Mazmur pasal 119 ayat yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Singkapkanlah mataku supaya aku memandang keajaiban-keajaiban dari Taurat-Mu. Sekali lagi ayat ini saya ulang. Singkapkanlah mataku supaya aku memandang keajaiban-keajaiban dari Taurat-Mu. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, saudara yang kasih oleh Tuhan. Setelah kematian Tuhan, bahkan setelah kebangkitan Tuhan Yesus, banyak murid-murid yang memiliki mata hati yang tidak peka lagi dengan gurunya. Bagaimana dengan saudara? Apakah kita masih memiliki mata hati yang peka dengan suara Yesus? Banyak orang yang berusaha untuk memberitakan berita-berita hoaks tentang kebangkitan Tuhan Yesus ini.
Yang pertama, dikatakan bahwa kebangkitan Yesus itu tidak real. Yesus itu hanya sekedar pingsan, mati suri, lalu dibawa, dimasukkan ke kubur, dan dikatakan di sana Yesus merasa kedinginan, lalu dia bangkit. Ini sesuatu yang tidak benar, saudara. Ada lagi yang berkata bahwa sesungguhnya Yesus tidak bangkit, tetapi murid-murid yang menculik Tuhan Yesus. Murid-murid yang mencuri mayat daripada Yesus. Pendapat yang demikian juga, saudara, tidak bisa dibenarkan. Lalu ada yang berkata lagi, itu hanya halusinasi. Murid-murid itu mengkhayal seolah-olah Yesus bangkit karena murid-murid terlalu cinta kepada Yesus. Tetapi kenyataannya tidaklah demikian, saudara. Murid-murid mereka ingin membuktikan bahwa Yesus sudah bangkit. Ada pendapat yang lain, dikatakan itu hanya gosti, hanya arwah, bukan wujud sebenarnya Yesus Kristus, tetapi hanya arwahnya saja yang dilihat. Saudara yang kasih, pendapat yang demikian juga sangatlah menyesatkan. Sebagian lagi berkata itu hanya tipu daya, hanya rekayasa yang dibuat oleh murid-murid, hanya kebohongan bahwa Yesus telah bangkit. Bahkan ada yang berkata itu hanya sekedar mitos. Kebangkitan Yesus adalah mitos, yaitu dongeng yang lambat laun diterima sebagai fakta. Saudara yang kasih, hal-hal yang demikian sangatlah menyesatkan. Faktanya tidak demikian. Ada kubur yang kosong, ada tutup kubur yang begitu berat, bisa tergolek, saudara. Ada meterai Romawi, ada penjaga-penjaga, tetapi keajaiban Yesus sesuai dengan yang dinubuatkan, bahwa setelah 3 hari di dalam kubur, Yesus bangkit. Kita bersyukur sebagai anak-anak Tuhan, kita memiliki iman, kita percaya bahwa Yesus mati dan Dia juga bangkit. Kalau Yesus hanya mati dan Dia tidak bangkit, apa gunanya kita percaya kepada Yesus, saudara? Tidak ada artinya. Karena Yesus sama seperti manusia yang lain yang dapat mati. Tetapi yang membedakan, saudara, sesuai yang dinubuatkan oleh para nabi, 3 hari setelah kematiannya, dan Yesus itu bangkit. Mesias itu sudah bangkit, sudah menang. Berbahagia bagi kita yang percaya kepadanya, saudara. Namun tidak semudah itu.
masih banyak murid-murid yang tidak menyadari bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit. Bahwa gurunya benar-benar bangkit. Mari kita melihat contoh. Kita lihat di dalam Yohanes 20 ayat 13 dan 14. Seorang ibu, Maria Magdalena, pagi-pagi benar, dia ke kubur Yesus. Dengan hati yang penuh dengan duka cita, merasa kehilangan. Nah, kita lihat saudara, dialog waktu Maria Magdalena ada di kubur Yesus saat itu. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ, tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Ada Yesus di dekatnya, ada Yesus di belakangnya. Tetapi Maria Magdalena tidak menyadari bahwa itu adalah Yesus. Mengapa bisa demikian, saudara? Hati yang kalut, hati yang dipenuhi dengan duka cita, hati yang penuh dengan kesedihan itu, membuat mata hatinya menjadi kabur, saudara. Ada katarak rohani sehingga dia tidak tahu bahwa yang ada di belakangnya itu adalah Yesus. Kalau saudara baca ayat berikutnya, Yesus menyapa Maria Magdalena ini. Maria, disitulah saudara, Maria mendengar suara yang tidak asing bagi dia. Maria, dia teteskan air mata. Menyadari bahwa sebenarnya dia adalah gurunya yang pernah menyingkirkan 7 macam setan yang ada di dalam tubuhnya. Di saat itu, waktu mata hati itu terbuka, dia merasa terharu. Dia merasa sukacita. Lalu dia ingin menjamah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus katakan, "Stop, jangan dulu Maria." Saudara, mari kita belajar seperti Maria. Di saat kita memperingati kebangkitan Yesus, koreksi di dalam diri kita. Apakah mata hati kita ini sudah tersingkap? Atau justru penuh dengan kabut-kabut kedukaan? Sehingga kita tidak bisa memandang Yesus. Saya tahu ada beberapa dari saudara, hati ini diliputi dengan kesedihan. Saya tidak tahu apa yang menjadi kesedihan saudara. Bisa berbagai macam hal. Tetapi kalau engkau biarkan hatimu dipenuhi dengan kesedihan, dipenuhi dengan kedukaan, maka mata hatimu tidak akan mampu memandang Yesus yang ada di dekatmu.
Oleh sebab itu, saat ini saudara, kita singkirkan segala kesedihan itu. Karena kita yakin ada Yesus yang sanggup untuk merubah segala kesedihanmu menjadi sukacita yang luar biasa. Saudara. Kejadian yang kedua, kalau kejadian yang pertama ini pagi benar, maka kita akan melihat kejadian yang kedua ini di tengah hari, waktu tubuh kebangkitan Yesus menghampiri murid-muridnya. Saat itu ada di pantai, mereka ada di perahu mereka. Mereka sedang mencari nafkah untuk mencari ikan. Ketika itu Yesus menghampiri mereka. Di dalam Yohanes 21 ayat 4 sampai 5. Demikian firman Tuhan. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Mengherankan, saudara. Ada 7 murid saat itu, tetapi satu pun tidak ada yang mengenali Yesus saat itu. Mengapa? Bukankah mereka sehari-hari hidup bersama-sama dengan Yesus? Makan bersama-sama, tinggal bersama-sama. Dia pergi, mereka pun ikut pergi mengikuti Yesus bersama-sama. Dan belum lama, waktu Yesus mati, mereka tinggalkan. Waktu Yesus bangkit, mereka tidak tahu, tidak mengenali lagi. Saudara yang kasih, sesuatu kebutuhan hidup, kalau tidak tercukupi, ada kalanya membuat mata hati manusia menjadi kabur, saudara. Murid-murid tidak mengenali Yesus saat itu. Bayangkan, ada 7 murid, satu pun tidak mengenali, saudara. Mereka mungkin sedang lapar, saudara. Oleh sebab itu mereka sedang mencari ikan. Mereka menjala ikan. Tetapi diceritakan semalam-malaman, ikan itu tidak didapati, saudara. Apa yang Yesus berbuat, saudara? Maka saat itu Yesus suruh murid-murid, tebarkan jalamu di sebelah kanan. Mungkin mereka berpikir, malaman sudah cari ikan, tidak mendapatkan sesuatu. Apalagi ini siang hari yang tidak lazim bagi nelayan untuk menangkap ikan dengan jalannya, saudara. Apalagi Yesus katakan, tebarkan jalamu sebelah kanan. Ini sangat berlawanan kebiasaan mereka. Nelayan biasanya menebarkan jala dari sebelah kiri. Tetapi kita melihat apa yang dikerjakan oleh murid-murid itu. Waktu mereka mengikuti perintah Tuhan Yesus, dan ikan-ikan itu didapatkan dengan luar biasa, saudara. 153
ekor ikan besar didapatkan. Saat itu mereka baru sadar bahwa sesungguhnya yang menghampiri mereka adalah Yesus Kristus. Saudara yang kasih, keadaan ekonomi yang sulit bisa membuat katarak rohani. Penghasilan yang tersendat-sendat karena keadaan ekonomi seperti saat ini, ada kalanya membuat mata hati kita ini menjadi kabur, saudara. Tetapi saat ini kita boleh belajar seperti murid-murid ini. Kalau engkau sedang kesulitan, baik secara finansial, secara ekonomi, lakukan saja firman Tuhan. Mungkin mustahil, tidak masuk akal, tetapi lakukan saja firman Tuhan. Dan di situ Tuhan akan berbuat perkara-perkara yang ajaib bagi kita semua. Yang ketiga, saudara, kita lihat kisah di dalam Lukas 24. Ayat 15 dan 16. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Dua murid dikisahkan, mereka sedang bermuka muram, ada kecemasan di dalam hatinya. Saat itu dia pulang dari Yerusalem menuju Emmaus yang jaraknya 7 mil, kurang lebih 10 kilo. Di petang hari itu, mereka berjalan bersama-sama, sambil bertukar pikiran, sambil bercakap-cakap tentang Yesus yang mayatnya tidak ada. Saat itu, ada pribadi kebangkitan Yesus bersama-sama dengan mereka. Yesus mendengarkan percakapan mereka sepanjang perjalanan sampai tiba di Emmaus. Waktu mereka tiba di rumah, Yesus sengaja berjalan terus, tetapi dihentikan. Mari masuk bersama-sama dengan kami tinggal di rumah ini. Karena hari sudah malam. Dan di rumah itu, saudara, Yesus memecah-mecahkan roti, mengucap syukur, memberkati. Dan di saat itu kedua murid, saudara, menjadi terbuka mata hatinya. Dia baru sadar ternyata itu adalah gurunya. Dan ada damai sejahtera yang luar biasa ketika dia berjumpa dengan gurunya yang disangkanya mayatnya hilang, saudara. Kita lihat perjumpaan dengan Yesus membuka mata hati mereka. Yang tadinya merasa cemas, diubah hati mereka dipenuhi dengan damai sejahtera yang luar biasa. Adakah kecemasan yang saudara alami? Hanya saudara ya, dengan Tuhan yang tahu. Kalau engkau biarkan kecemasan di dalam kehidupanmu itu engkau tumpuk di dalam hatimu, itu akan membuat katarak rohani. Matamu akan menjadi tertutup
tidak melihat kuasa Allah, tidak bisa melihat keajaiban Allah. Malam hari ini, Yesus sanggup untuk mengubahkan segala kecemasanmu menjadi sukacita. Tuhan akan gantikan dengan damai sejahtera yang daripada Tuhan. Rasul Paulus pernah menasihati jemaat yang ada di Efesus 1 ayat 18. Dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Biar kita, jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, semua yang mendengar firman Tuhan pada saat ini, biar Tuhan Yesus menjadikan mata hatimu menjadi terang. Kita akan melihat keajaiban Tuhan yang luar biasa yang terjadi dalam diri kita. Sebagai ayat yang terakhir, Mazmur 26 ayat 3 katakan, sebab mataku tertuju pada kasih setiamu, dan aku hidup dalam kebenaran-Mu. Puji Tuhan. Kiranya firman Tuhan boleh memperbaharui keadaan kita, memulihkan mata hati kita, sehingga mata hati kita ini boleh diterangi dengan kuasa kebangkitan Kristus, sehingga kita dapat melihat kemuliaan-Nya. Mari saudara, saya ajak kita sama-sama naikkan pujian. Mataku tertuju pada kasih setiamu. Haleluya. Memanggil
mau selalu menyenangkan hatiku, ku mau mengikuti, mau mengikuti kehendak-Mu Bapa. Ku mau menyenangkan hati-Mu Tuhan. Haleluya. Hati-Mu, ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Mau selalu menyenangkan hati-Mu, ku mau menyenangkan hati-Mu. Mau selalu menyenangkan hati-Mu. Haleluya. Bapa kami yang bersemayam di dalam kerajaan sorga, segala puji, hormat dan syukur kami kembalikan hanya bagi Engkau Tuhan. Sebab hanya Engkau yang layak buat menerima segala pujian, hormat dan kemuliaan. Terima kasih Tuhan, Kau sudah pimpin dan berkati akan jalannya ibadah pada minggu sore hari ini Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu yang sudah diberitakan Tuhan, yang boleh kembali meneguhkan setiap iman dan pengharapan kami. Untuk kami tetap boleh semangat dan setia Tuhan, dalam perjalanan kami iring Engkau Tuhan, serta melayani pekerjaan-Mu Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, sebagaimana firman-Mu katakan Tuhan, kuasa kebangkitan-Mu Tuhan, boleh mencelikan setiap mata hati kami Tuhan, membuka mata hati kami, supaya kami boleh menikmati segala penggenapan janji-janji Tuhan, menjadi bagian dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Tanamkan dan meteraikan firman-Mu, kerjakan oleh kuat kuasa Roh Kudus dalam setiap loh hati kami Tuhan, membuat kami seluruh jemaat-Mu Tuhan semakin bertumbuh Tuhan di dalam iman dan pengharapan yang teguh kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu, baik keluarga, pekerjaannya Tuhan, teristimewa pelayanannya bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Pakai senantiasa menjadi saluran berkat bagi banyak jiwa, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, Kau juga berkati seluruh jemaat-Mu Tuhan, yang sudah mengikuti ibadah pada minggu sore hari ini Tuhan. Sampai dalam keluarga, rumah tangga, usaha mata pencarian, pekerjaan tangan setiap anak-anak-Mu Tuhan. Kiranya Engkau terus menyertai dan Kau buat berhasil Tuhan, sehingga nama Tuhan tetap dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, tambah-tambahkan hikmat kepintaran Tuhan, dengan semangat belajar yang tinggi bagi anak-anak-Mu yang masih duduk di bangku sekolah dan kuliah Tuhan. Penyertaan-Mu begitu sempurna Tuhan, Kau buat berhasil studi anak-anak-Mu, agar mereka boleh dapat nikmati Tuhan masa depan yang cemerlang Tuhan, sebagaimana Engkau janji dalam kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa Tuhan, sekiranya ada antara anak-anak-Mu yang sedang terbaring dalam keadaan tubuh mereka yang lemah dan sakit Tuhan, dengan sehati kami berseru kepada-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau yang sudah mati dan bangkit Tuhan, Kau menyembuhkan mereka yang sakit Tuhan, pulihkan Tuhan kesehatan fisik anak-anak-Mu secara prima, agar kembali mereka boleh dapat beribadah dengan menceritakan perbuatan tangan Tuhan yang begitu ajaib. Terima kasih Tuhan, Engkau juga berkati Tuhan buat pemerintah bangsa negara kami Tuhan, mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden dengan segenap menteri dalam Kabinet Indonesia Maju yang ada Tuhan. Mencengkeram hati para pemimpin bangsa kami dengan roh takut akan Engkau Tuhan, agar mereka boleh menjalankan roda pemerintahan Tuhan dengan hati yang jujur Tuhan, dengan penuh hati yang bijaksana Tuhan, membawa kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Indonesia ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati aparat TNI Polri yang ada Tuhan, berkati wali kota yang ada di Malang ini Tuhan, beserta dengan wakilnya Tuhan, beserta dengan seluruh jajaran yang ada. Tambah-tambahkan hikmat, kecakapan dan kemampuan Tuhan dalam menjalankan roda pemerintahan
bagi kesejahteraan masyarakat di Kota Malang ini Tuhan. Sehingga membuat kami umat muda bebas terus beribadah Tuhan. Dengan memberitakan akan Injil-Mu Tuhan. Dan nama Tuhan tetap dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Berkati juga semua imam-imam Tuhan. Yang sudah ikut mengambil bagian di dalam pelayanan ibadah pada minggu sore hari Tuhan. Pakailah kiranya kehidupan mereka sekalian Tuhan. Tak boleh semangat dan bertumbuh Tuhan. Berkarya bagi kemuliaan nama Tuhan. Kau juga berkati Timothy Media Gereja ini Tuhan. Apa yang sudah mereka kerjakan Tuhan, tilik semuanya Tuhan. Dan kau balas kiranya dengan berkat-Mu yang berkelimpahan. Terima kasih Tuhan. Terpuji-pujilah nama Tuhan. Kekal untuk selama-lamanya. Sekarang kekasih-kekasihku. Terimalah kiranya anugerah limpah berkat dari Bapa di dalam sorga. Kasih sayang serta damai sejahtera daripada Yesus Kristus. Bahkan persekutuan di dalam pekerjaan Roh Kudus. Ada tinggal menyertai kita sekalian. Mulai dari saat pagi hari ini sampai Maranatha. Kita pasti berjumpa dengan Yesus Tuhan di awan-awan yang permai. Haleluya. Amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan mempenuhi menyertai